Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mulai hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sosok tokoh-tokoh Alkitab, dicatat dari Kejadian sampai Wahyu. Kita akan mengulik sisi lemah dan sisi kuat dari setiap mereka. Dan hari ini kita akan memulainya dengan sosok tokoh Adam. Siapa Adam sesungguhnya? Adam adalah ciptaan Allah. Adam diciptakan Allah dari debu tanah, sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat 27 dan pasal kelima dari kitab yang sama ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Saudaraku, sekalipun Adam diciptakan dari debu tanah, tetapi Allah membentuknya dan membuatnya dengan sebuah perencanaan yang begitu indah dan sempurna, menurut gambar rupa Allah. Dengan kata lain, Allah menghendaki Adam menjadi ciptaan yang merepresentasikan sifat-sifat dan karakter Allah dalam hal-hal tertentu. Contoh dalam keadilan, kasih, tanggung jawab, dan bahkan juga dalam kreativitas dan sebagainya. Karena itu Adam mampu menjadi sosok yang bertanggung jawab sebagai seorang pekerja yang ditempatkan Allah di tengah Taman Eden kemudian waktu setelah diciptakan. Adam tidak hanya mampu mengelola taman yang ada dan dikenal sebagai seorang zoologis atau ahli hewan-hewan pertama, dan juga ahli botanikal atau ahli tumbuh-tumbuhan dan bahkan perkebunan dan pertamanan yang pertama. Tetapi Adam juga adalah sosok orang yang dikenal sebagai orang yang mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis pepohonan dan tumbuhan itu dengan memberikan nama pada masing-masing mereka sesuai jenis dan pasangannya. Tetapi bukan saja itu, karena Allah menciptakan Adam dari gambar dan rupa Allah ini, Adam kemudian waktu setelah Allah memberikan kepadanya seorang pasangan atau penolong, yaitu Hawa, Allah menghendaki Adam menjadi sosok pemimpin, sosok kepala keluarga, sosok figur representasi Allah yang mampu memimpin istri dan keluarganya dalam hormat dan takut akan Tuhan. Namun kita melihat bagaimana Adam kemudian gagal dalam hal ini. Adam yang hebat dalam bekerja, tetapi gagal dalam memimpin keluarganya dalam satu sikap hormat dan takut akan Allah. Kita melihat bagaimana Adam kemudian di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 17 dan Kejadian 3 ayat 12 itu lebih memilih mendengarkan perkataan istrinya daripada memperhatikan perintah Allah, sebagaimana yang dicatat sebelumnya dalam Kejadian pasal kedua dan juga dicatat kembali dalam Kejadian pasal ketiga pada permulaan bagian tersebut, di mana Alkitab mencatat dengan sangat jelas dalam bagian-bagian yang ada tersebut bahwa semua pohon dalam Taman Eden itu boleh dinikmati, bukan saja dikelola dan diusahakan oleh Adam bersama pasangannya, yaitu Hawa, melainkan boleh dinikmati. Melainkan Allah juga memberikan batasan, dan batasan itu sesungguhnya batasan yang sangat kecil, sangat terlihat sepele dan sederhana. Semua boleh dinikmati kecuali satu pohon dalam taman itu. Tapi sekalipun hanya sebuah larangan, tetapi itu sesuatu yang tidak dapat ditaati oleh Adam. Adam tergoda. Adam memilih untuk mendengarkan perkataan istrinya. Dan pada akhirnya itu berdampak serius bagi kehidupan dirinya dan demikian kehidupan pasangan, anak-anak, bahkan seluruh ras manusia yang ada dari waktu ke waktu, termasuk saudara dan saya hari ini. Alkitab mencatat, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Paulus,
oleh karena Adam yang pertama, yaitu Adam yang berasal dari dunia ini, maka semua manusia mengalami kematian secara rohani dan mengalami murka Allah, putus hubungan dengan Allah, berada pada satu kepastian untuk mengalami hukuman Allah selama-lamanya. Tetapi oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, semua manusia yang berasal dari keturunan Adam yang pertama ini dapat diluputkan dari konsekuensi pilihan Adam yang pertama tersebut, dengan jalan mengalami anugerah Allah di dalam Kristus, dengan menyesali, bertobat, dan mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan penebusnya. Saudaraku sekalian yang kekasih dalam Tuhan, konsekuensi dari tindakan Adam adalah konsekuensi yang sangat serius. Karena kita kalau baca Alkitab dengan teliti, kita akan menemukan bahwa konsekuensi itu memunculkan pertikaian yang dimulai dari tengah kehidupan dan relasi, bukan saja hubungan Adam dengan Tuhan yang menjadi seteru atau musuh Allah, tetapi Adam dan keturunan manusia setelah pilihannya yang salah itu juga menjadi tidak akur satu dengan lain. Adam kemudian menuding istrinya, sebagaimana Kejadian pasal ketiga ayat 12. Perempuan yang engkau tempatkan, engkau taruh di sisiku ini, karena dialah, kata Adam. Kemudian Adam memilih untuk melakukan hal yang salah. Adam menjadi sosok yang pemarah, menjadi sosok yang tidak mau bertanggung jawab atas pilihan yang dilakukannya, melainkan menjadi sosok yang menyalahkan pihak lain, menyalahkan pasangannya. Ini juga cikal bakal kemudian kecenderungan kita ketika kita hidup dalam dunia ini. Kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, kita tidak dengan segera dan rendah hati mengakui kesalahan kita, melainkan kita menuding orang lain, kita menyalahkan orang lain, kita meminta orang lain memahami pilihan kita tanpa rela mempertanggungjawabkan pilihan kita yang sebenarnya salah di hadapan Tuhan. Dan bukan saja itu, konsekuensi itu membawa kehancuran yang lebih besar lagi, di mana hubungan relasi antara anak-anak Adam, Kain dan Habel, dan seterusnya, itu hidup dalam kebencian, dendam, permusuhan, dan saling membunuh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini semua adalah karena pilihan dan langkah hidup yang Adam ambil bersama pasangannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Pelajaran berharga bagi kita hari ini sebagai anak-anak Allah karena Kristus, maupun sebagai pekerja-pekerja yang dipanggil dan dianugerahi Allah panggilan dan profesi yang beragam, dan juga sebagai suami, ayah bagi anak-anak kita yang diberikan karunia untuk berkeluarga. Kiranya Tuhan menolong, termasuk bagi kita, istri dan ibu bagi anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh belajar dari sosok Adam ini. Kita boleh saja menjadi seorang pekerja yang karirnya baik di luar sana, karirnya begitu gilang gemilang dan terlihat begitu sukses di luar sana, menurut ukuran sebagai seorang pekerja. Tetapi jangan sampai kemudian keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hubungan kita dengan Tuhan itu pada akhirnya berdampak buruk dalam hubungan kita dan tanggung jawab kita dalam hubungan kita sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai pemimpin dalam tempat di mana kita berusaha, bekerja atau melayani Tuhan. Karena setiap pilihan yang demikian salahnya itu di hadapan Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, akan berakibat sangat fatal. Alkitab menyebutkan akibat paling fatal adalah dosa yang menghalangi berkat Allah dicurahkan atas kita. Tapi di sisi yang lain, Alkitab juga berkata bahwa dosa itu juga mengakibatkan segala kesengsaraan, bahkan hubungan dengan anggota keluarga, pasangan, sesama, terlebih lagi Tuhan mengalami kehancuran dan menjadi sebuah kemustahilan dan keniscayaan. Karena itu, jikalau hari ini kita telah mengalami anugerah di dalam Adam yang baru, ada Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus,
yang menjelma menjadi manusia untuk menebus kita yang tidak berdosa, sehingga layak menebus kita dan memberikan kita sebuah kepastian, menghancurkan keniscayaan dan kemustahilan yang diperbuat Adam pertama, untuk dapat kembali membangun relasi yang harmonis dan baik dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga, kerabat, dan orang-orang di sekeliling kita, terlebih dengan Tuhan. Biarkan kiranya kita pun boleh belajar meneladani Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Meneladani Adam dalam bekerja yang bertanggung jawab, tetapi meneladani Adam kedua, yaitu Kristus, yang menaati seluruh kehendak dan rencana Bapa bagi diri kita masing-masing, sehingga melalui kehidupan kita rencana Allah digenapi, Tuhan dimuliakan, pasangan, anak-anak, keluarga kita diberkati sesuai berkat rohani yang Allah sediakan, bukan semata materi, dan nama Tuhan terlebih lagi terus dimuliakan. Dan melalui hidup demikian, orang banyak boleh dibawa kepada Kristus. Tuhan menolong setiap kita. Amin.